Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu lalu kita udah bahas mengenai apa itu akuntansi manajemen, kemudian apa hubungannya akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan, kemudian juga ada akuntansi biaya. Nah, untuk pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan perilaku biaya. Ya, klasifikasi itu yaitu pengelompokan dan perilaku biaya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya jenis-jenis perusahaan ya. Jadi tujuan perusahaan itu apa sih ya? Untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh kekayaan. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat ya. Ada dalam bentuk jasa ya, kemudian ada dagang, kemudian ada manufacturing. Nah, itu jenis-jenis perusahaan dan produknya. Ya, jadi ada produk non fisik atau jasa, barang jadi siap pakai atau bahan baku yang dapat diproses lebih lanjut. Ya. Jadi, tujuan perusahaan adalah memperoleh kekayaan atau keuntungan. Kemudian juga harus berkesinambungan, istilahnya itu dapat bertahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu salah satu tujuan dari perusahaan. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan lagi ya, perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufacturing. Saya hanya merefresh. Coba Jukrilah, mana Jukrilah? Jukrilah ada? Ada Bu. Oke, Juk on cam Juk. Coba jelaskan bedanya perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Minggu lalu saya sudah menjelaskan apa sih bedanya ya. Nah, coba silakan sekarang kamu bedakan apa bedanya ketiga jenis perusahaan tersebut. Mana Jukrila? Iya Bu. Ya, silakan Juk. Mana? Menurut saya kalau perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual produk yang nyata. Kalau perusahaan jasa itu perusahaan yang menjual produk tak nyata yang berupa jasa. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual produk nyata seperti perusahaan dagang Bu. Namun seperti yang Bang diproduksi oleh tapi masih mentahan Bu kalau perusahaan manufaktur. Itu Bu. Gitu. Sipa mana Ya, Sipa? Kalau Sipa gimana Sip? Ya Bu. Gimana? Untuk kalau perusahaan jasa itu dia itu kayak melayani jasa gitu kan ya Bu ya. Terus kalau perusahaan dagang itu dia tuh kayak mendistribusikan dagang. Kalau manufaktur itu mendistribusikan produk. Tapi kalau manufaktur itu dia itu memproduksi dari bahan mentah jadi bahan jadi. Oke ya. Jadi perusahaan jasa itu perusahaan yang produknya adalah bersifat non fisik tadi juga udah itu ya. Jadi contohnya ada transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, akuntan, ya kemarin kan ada tiki ya, ekspedisi itu kategori perusahaan jasa. Nah kalau perusahaan dagang, perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan atau konsumen. Nah contohnya kayak Indomart, Alfamart, atau distributor elektronik dan sebagainya. Jadi perusahaan yang beli kemudian langsung dijual, itu namanya perusahaan dagang. Nah kemudian ada perusahaan manufaktur. Nah kalau perusahaan manufaktur kita beli bahan bakunya, kita olah, ada proses pengolahan, jadilah produk jadi yang siap pakai. Nah yang produk jadi yang siap pakai itulah kita langsung kita jual, itu namanya perusahaan manufacturing atau manufaktur ya. Jadi bedanya di situ ya, jasa, dagang, manufaktur. Udah jelas ya? Udah bisa membedakan kan? Jelas Bu. Oke.
Nah, ini merupakan alur kegiatan perusahaan manufaktur. Ya, jadi ada proses pengolahan ya untuk perusahaan manufaktur. Ada produsen bahan baku, ya kita beli bahan, kemudian kita olah bahan tersebut menjadi barang jadi, ya kemudian dijual ke konsumen. Itu alur kegiatan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang, kita beli dari perusahaan lain, misalnya kayak Alfamart kan, beli bahan-bahan sembako, kemudian tanpa ada olahan, langsung kita distribusikan atau kita jual ke konsumen. Oke. Oke ya. Kemudian di sini ada jenis persediaan di perusahaan manufaktur ya. Karena di perusahaan manufaktur ini ada pengolahan istilahnya itu ada pengolahan bahan baku. Nah, jadi nanti dibedain lagi tuh jenis-jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, kemudian ada persediaan barang jadi. Karena ada aktivitas atau proses pengolahan ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan dagang nggak ada tuh namanya persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, karena aktivitasnya langsung kita distribusikan ke customer, kayak gitu. Nah, kemudian apa sih perusahaan persediaan bahan baku? Ya, jadi kalau persediaan bahan baku itu bahan dasar yang menjadi komponen utama dari satu produk. Misalnya kain, bahan bakunya bahan baku dari pakaian ya, jadi bahan dasar. Kalau kita misalnya mau buat kain, bahan bakunya apa sih? Ya, maksudnya kalau kita mau buat baju, bahan bakunya apa sih? Yaitu kain ya. Itu jadi kain adalah bahan baku dari pakaian. Kemudian kayu ya, kayu adalah bahan baku dari meja ya. Paham ya untuk persediaan bahan baku? Nah, kemudian yang kedua ada lagi persediaan barang dalam proses. Nah, untuk persediaan barang dalam proses yaitu bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi. Tetapi sampai pada tanggal neraca belum selesai proses produksinya. Misalnya pakaian yang belum ada lengannya dalam industri garment. Terus meja tulis yang belum dihaluskan dalam industri mebel. Jadi kalau PBDP atau persediaan barang dalam proses ini masih setengah jadi ya, barangnya belum finishing jadi, itu namanya persediaan barang dalam proses. Nah, kalau persediaan barang jadi jelas bahan baku yang telah diproses menjadi produksi jadi yang siap untuk dipakai atau dijual atau dipasarkan. Nah, contoh kayak tadi pakaian bahan bakunya kain, kemudian persediaan barang dalam prosesnya misalnya belum ada finishing, misalnya lengannya gitu kan masih belum sempurna lengkap. Nah, persediaan barang jadilah pakaian kayak gitu ya. Bisa ngebedain apa itu persediaan bahan baku, PBDP dan barang jadi? Bisa bedain nggak? Bisa bedain ya antara persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi ya. Nah, ketika jenis persediaan ini ada di perusahaan manufacturing, karena saya ulang lagi, karena di perusahaan manufacturing atau fabrikasi itu ada proses atau aktivitas pengolahan bahan baku ya sebelum menjadi barang jadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Oke, paham ya. Jadi perusahaan dagang, jasa, kemudian perusahaan manufaktur. Nah, jelas. Nah, di perusahaan jenis kemudian ada juga jenis persediaan yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang ada jenis dan pengelompokan biaya. Ya, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya pemasaran,
biaya admin dan umum. Nah, ini pengomplokan biaya. Nah, kemudian apa aja sih yang termasuk dalam biaya bahan baku? Nah, biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang telah digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Itu bahan baku. Yang tadi bahan bakunya pakaian apa? Kain ya. Nah, itu bahan baku. Contoh misalnya, harga beli kain per potong pakaian, kemudian harga beli kayu per unit, ini adalah biaya bahan baku. Ya. Paham ya sampai sini ya? Ini adalah biaya bahan baku. Kemudian, biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau biaya tenaga kerja langsung ini, biaya dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Contohnya, upah tenaga tukang jahit, terus upah tukang kayu, ya. Terus kalau misalnya di perusahaan-perusahaan manufaktur ada bagian produksi, nah itu dia kategorinya masuk ke biaya tenaga kerja langsung, ya. Nah, kalau biaya overhead ini adalah biaya-biaya selain biaya bahan baku langsung dari biaya tenaga kerja langsung, tetapi tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Nailah Fauzia, paham nggak? BOP itu seperti apa? Nai. Mana Nai? Iya, Bu. Gimana Nai? BOP itu contohnya gimana? Ini maksudnya gimana nih Nai? Untuk BOP atau biaya overhead. BOP itu biaya selain bahan baku langsung dan bahan tenaga kerja tidak langsung. Contohnya gimana? Maksudnya seperti apa? Contohnya ada bahan baku tidak langsung, itu seperti ini. Seperti amplas, pola kertas, staples gitu. Oke. Kalau misalnya kita memproduksi pakaian, biaya bahan baku biaya bahan baku tidak langsungnya apa? Contohnya. Tadi kan kalau kain kan kalau kain kan termasuk biaya bahan baku ya, kalau pembelian kain. Kalau yang kategorinya masuk ke BOP atau biaya bahan baku tidak langsung, contohnya seperti apa, Nay? Contohnya benang. Oke. Kancing, setreting, ya itu. Kancing, terus alat meteran. Itu kategori masuk ke biaya bahan baku tidak langsung atau Tidak BOP. Penolong. Ya. Terus ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Itu karena kan BOP ya. Nah, yang termasuk dalam biaya tenaga kerja tidak langsung itu apa? Seperti gaji satpam pabrik, gaji pegawai pabrik, terus gaji resepsionis. Nah, intinya yang BOP itu kan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi ya, itu BOP. Nah, biar tenaga kerja tidak langsung ya, yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi apa? Satpam, biaya admin ya, biaya admin, terus istilahnya marketing. Nah, itu kan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi ya. Dia mereka yang tadi saya sebutkan itu adalah masuk ke biaya tenaga kerja tidak langsung atau istilahnya biaya overhead kayak gitu ya. Itu jenis dan pengelompokan biaya. Nah, kemudian ada biaya pemasaran. Kalau biaya pemasaran jelas kita mengkelompokkannya atau mengklasifikasikannya jelas karena biaya pemasaran digunakan untuk menampung keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika mendistribusikan barang dagangannya hingga ke pelanggan. Ya, kamu sering dengar lah kalau pemasaran mah. Nah, biaya untuk biaya pemasaran ini mencakup gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, gaji karyawan, biaya iklan,
biaya pengiriman ini masuk ke biaya pemasaran. Ya. Jadi gaji karyawan pemasaran tuh kategorinya masuk ke biaya pemasaran ya. Tadi bukan BOP ya. Terus ada lagi biaya admin dan umum. Nah, kalau biaya admin dan umum ini digunakan untuk menampung keseluruhan biaya operasi kantor ya. Contohnya misalnya gaji direktur, gaji sekretaris, biaya listrik, biaya telepon, biaya pensutan bangunan, ini masuknya ke biaya admin dan umum. Nah, ini kelima ini adalah jenis dan pengelompokan biaya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk klasifikasi biaya. Bingung? Udah bisa mengklasifikasikan atau udah bisa mengkelompokkan untuk jenis-jenis biaya? Putri Amanda gimana, Put? Kenapa, Ibu? Sudah bisa mengklasifikasikan atau mengkelompokkan jenis biaya? Ya, insya Allah. Nah, oke. Nah, tadi yang apa? Gaji komisaris itu kategorinya masuk dikelompokkan ke jenis biaya yang mana? Komisaris itu biaya pemasaran. Kemana coba? Komisaris, Gaji komisaris misalnya. Masuk ke biaya overhead atau biaya pemasaran? bener nggak? Biaya pemasaran. Bener nggak Anastasia? Biaya tenaga kerja Biaya penolong. administrasi. Ya, masuknya ke biaya admin dan umum. Ya, nih yang tadi kan itu kategorinya masuknya ke biaya admin dan umum. Ya, gaji direktur, komisaris, ya, sekretaris, listrik, telepon. Ya, itu masuk ke dikelompokkan ke biaya admin dan umum. Ya, nanti kita ada latihan ya. Nah, kemudian tadi kan kita bahas mengenai biaya overhead. Ya. Biaya overhead itu selain biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung. Itu BOP atau overhead. Nah, jadi yang termasuk dalam biaya overhead itu adalah biaya bahan penolong atau bahan tidak langsung. Ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kancing, terus apa lagi? Paku, cat, ya itu kategorinya biaya bahan penolong atau biaya overhead. Nah, kemudian ada lagi biaya tenaga kerja penolong atau tenaga kerja tidak langsung. Ya, misalnya mandor, terus tukang kayu, upah. Nah, kalau upah satpam pabrik yang berhubungan tidak langsung ya, yang tidak berhubungan tidak langsung dengan produksi, dia masuknya ke biaya tenaga kerja tidak langsung. Tapi kalau misalnya karyawan produksi yang berhubungan langsung dengan proses produksi itu masuknya ke biaya tenaga kerja langsung. Ya, kemudian ada lagi istilahnya biaya pabrikasi lain. Nah, ini adalah biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya biaya listrik dan air pabrik. Nah, itu biaya telepon pabrik, biaya penyusutan bangunan pabrik, biaya penyusutan mesin, itu masuk ke biaya pabrikasi lain. Ya, jadi untuk BOP atau biaya overhead ini ada 3. Pertama, biaya bahan penolong atau bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja penolong atau tenaga kerja tidak langsung, kemudian ada biaya pabrikasi lain. Nah, ini yang dimaksud dengan biaya overhead. Ya, paham? Paham nggak? Sampai sini? Paham, Bu. Oke, paham. Oke. Next ya. Nah, ini dia biaya-biaya tadi dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar. Ada biaya produksi sama biaya operasi. Dikelompokkan lagi. Ya, tadi kita sudah mengklasifikasikan atau kita mengelompokkan jenis biaya. Nah, sekarang diklasifikasi lagi ya menjadi 2. Biaya produksi dan biaya operasi. Nah, untuk biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung,
dan biaya overhead. Ya. Nah, sedangkan biaya operasi ini terdiri dari biaya pemasaran dan biaya admin dan umum. Ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi kita harus dasarnya kita harus kenapa kita harus mengklasifikasikan atau mengelompokkan biaya? Nanti jelas di laporan keuangan akuntansi biayanya. Berapa sih biaya BOP-nya gitu kan? Terus berapa sih biaya produksinya yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk? Ya, kemudian berapa juga biaya operasinya ketika kita membuat atau memproduksi suatu barang? Ya, itu jelas nanti di laporan istilahnya tuh di laporan biayanya ya, biaya produksinya ya. Oke. Ini kita ini sih sekilas ya arus biaya ya. Jadi bahan baku, tenaga kerja, overhead ya. Kemudian barang dalam proses jadilah barang jadi. Ini arus biaya. Jadi ada tiga alur ya. Dari bahan baku diproses, kemudian jadi barang jadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Fahrul Raihan, mana? Iya, Bu. Iya, Bu. Fahrul, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan biaya overhead. Biaya overhead itu biaya yang bukan secara langsung, Bu. Jadi kayak kancing gitu, barangnya kancing, benang. Oke ya, paham ya Irul ya. Oke, Iya. lanjut ya. Kemudian kita tadi kita kan mengklasifikasikan biaya. Nah, sekarang kita bagaimana sih perilaku biaya ya? Perilaku biaya itu ada biaya variabel, kemudian ada biaya tetap, kemudian ada juga biaya semi variabel. Ya. Ada yang tahu nggak bedanya biaya variabel, biaya tetap sama biaya semi variabel? Silakan. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjelaskan apa bedanya biaya variabel, biaya tetap sama biaya semi variabel? Yuk, silakan yang mau nggak usah takut-takut, mungkin. Ibu izin menjawab. Oke, silakan Putri. Kalau biaya variabel itu biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam renang relevan tetapi secara per unit tetap. Contohnya itu kayak perlengkapan, terus ada bahan bakar, peralatan kecil, terus ada biaya komunikasi, upah lembur. Terus kalau biaya tetap itu biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Contohnya itu seperti kayak gaji supervisor, pajak properti, terus ada gaji satpam, dan pegawai kebersihan. Kalau biaya semi variabel itu biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan memperlihatkan karakter tetap dan variabel. Contohnya kayak ada biaya listrik, telepon, dan air, bensin, perlengkapan. Udah. Kalau listrik, mana biaya variabelnya, mana biaya tetapnya? Biaya semi variabel, Bu. Biaya listrik, air. Iya. Biaya kalau semi variabel itu kan ada biaya tetap, ada biaya variabelnya kan? Ya. Kalau kayak listrik, bagian kayak kita misalnya bayar listrik nih, mana yang dikategorikan ke biaya variabel, mana yang dikategorikan sebagai biaya tetapnya? Ibu izin menjawab. Ya, coba silakan Putri. Kalau biaya air masuk ke dalam biaya variabel pada anggaran biaya produksi. Sedangkan air, listrik, dan telepon biaya tetap pada anggaran biaya operasional. Ada lagi yang menambahkan nggak?
Bu, izin mau menjawab, Bu. Ya, silakan. Nyoman ya? Bu, Silakan, Man. untuk biaya listrik dan telepon sebagian bersifat tetap, biaya abnomen bulanan, Bu, dan sebagian bersifat variabel, biaya pemakaian, Bu. Nah, gitu maksudnya. Jadi gini, jadi kan kayak biaya listrik ya. Listrik itu kategorinya masuk ke biaya semi variabel. Jadi di dalam biaya listrik itu ada biaya tetapnya, ada biaya variabelnya. Ya, biaya tetapnya itulah abonemennya, ya. Ya. Misalkan satu, kalau di situ istilahnya apa? Watt ya, 1 kilo gitu ya, 1 watt ya, misalnya abonemennya Rp500 misalnya, itu biaya tetapnya ya. 1 kWh misalnya, 1 kWh Rp500, itu biaya tetapnya. Nah, biaya variabelnya itu tergantung pemakaiannya. Misalnya dia pemakaiannya dalam misalkan sehari 8 jam tuh pas malam gitu kan. Nah, kalau misalnya dipakai 8 jam dikali 500 itu kan sekitar 40 ya, 44 jutaan. Nah, kemudian jika misalnya pemakaiannya 9 jam. Nah, itu kan berubah lagi kan? Nah, itu namanya biaya variabelnya. Jadi, biaya tetapnya adalah abonemennya, berapa per kWh yang sudah ditetapkan oleh PLN. Nah, sedangkan biaya variabelnya adalah tergantung dari pemakaian si orang tersebut atau si perusahaan tersebut. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Nah, kayak gitu ya. Itu semi variabel. Nah, ini contoh nih untuk biaya variabel. Produsen mebel antik membayar upah tukang kayunya sebesar Rp5 juta per unit meja kursi. Jika para tukang kayu mampu menyelesaikan 10 unit meja kursi dalam setahun, maka biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp50 juta. Nah, jika produksinya 20 unit dalam setahun, maka biayanya menjadi Rp100 juta. Jika produksi meningkat lagi menjadi 30 unit dalam setahun, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi Rp150 juta dan seterusnya. Nah, jika produksi mebel berhenti, maka biaya tetap kerja langsung yang dikeluarkan akan menjadi Rp0. Nah, itu maksudnya ya. Perilaku biaya variabel. Ya, jadi dia akan berubah ya. Dia akan biaya yang selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Paham ya? Jadi dia akan berubah tergantung dari tingkat aktivitas perusahaannya atau volume produksi. Ya. Paham nggak dari contoh ini? Jadi tukang kayu itu ya, jadi tukang kayu itu dibayar upahnya Rp5 juta per unit per meja kursi. Nah, kalau 10 unit, maka biaya tenaga kerja langsungnya itu 50, berubah tuh. Ya, kalau misalnya 20 unit, nah itu berubah lagi. Itu namanya biaya variabel ya. Di mana biaya yang selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Ya, atau volume produksi. Jadi berubah tergantung berapa unit misalnya yang dibutuhkan. Ya, nggak sama dong kalau misalnya 10 unit sama 20 unit biayanya pasti berbeda kan? Itu namanya biaya variabel ya. Berubah tergantung dari aktivitas atau volume produksi. Oke? Cukup? Lanjut. Itu biaya variabel. Nah, kemudian ada biaya tetap. Ya. Biaya tetap ini biaya relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Nah, contohnya ini misalnya mebel antik lagi ya. Mebel antik menyewa gudang yang akan digunakan untuk membuat mebel. Biaya sewanya itu Rp200 juta. Nah, jika perusahaan memproduksi 10 unit mebel dalam setahun, maka bangunan dikeluarkan berubah nggak tuh?
Kamu misalnya nih nyewa gedung 200 juta per tahun. Terus pada saat kamu produksi 10 unit, sewa gedungnya bertambah berkurang atau tetap? Nah, kemudian pada saat kamu mau produksi 20-30 unit, tetap 200 juta atau berubah? Tetap. Ya, paham ya, bisa bedain ya. Apa itu biaya variabel dan biaya tetap. Ya, kalau biaya tetap itu walaupun volume produksi kamu berbeda, nah, dia akan tetap gitu, nggak akan, jadi tidak dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan atau oleh volume produksi, itu biaya tetap, ya. Oke, paham sampai sini? Oke, Bu. Oke, Bu, paham. Paham ya. Nah, ini tadi yang jelasin juga ada biaya semi variabel. Jadi kalau biaya semi variabel ini satu jenis biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung biaya tetap. Ya, tadi sudah jelasin ada biaya listrik, air, telepon, kemudian misalnya biaya listrik dan telepon ya bersifat tetap, abodemen bulanannya itu kan sudah ditentukan oleh PLN misalnya. Nah, sifatnya variabel itu tergantung pemakaiannya berapa. Contohnya seperti itu. Oke, silakan yang ingin bertanya sampai sini. Kita sudah bahas mengenai jenis biaya, terus klasifikasi pengukuran biaya, kemudian ada perilaku biaya itu seperti apa. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ibu izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Kalau misalkan biaya bunga itu termasuk apa ya, Bu? Biaya bunga. Oke, coba sebelum saya jawab, ada yang mau jawab nggak? Tadi kan ada, Saya ingin menjawab. coba Putri. Biaya bunga termasuk anggaran biaya operasi. Oke, kita kan ada biaya produksi dan biaya operasi. Nah, biaya operasi itu terdiri dari apa? Biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Ya, berarti kalau dilihat dari biaya bunga, masuk ke kategori dikelompokkan menjadi biaya yang mana tuh? Admin, Bu. Administrasi dan Masuk ke biaya admin. Ya, jadi biaya bunga masuk ke biaya operasi. Nah, biaya operasi itu terbagi dua, ada biaya admin dan biaya pemasaran. Nah, untuk biaya bunga masuk ke dikelompokkan ke biaya admin dan umum. Gitu, Put. Paham? Makasih, Bu. Ya. Nah, ini dia pengelompokan biaya ya. Untuk perusahaan manufaktur, nah ini ada biaya produksi. Ya, kalau biaya produksi itu kan ada biaya bahan baku langsung. Perilaku biayanya dia masuk ke variabel. Terus tenaga kerja langsung masuk perilaku biayanya ke variabel. BOP ini bisa ke variabel dan tetap. Kemudian untuk biaya operasi, pemasaran dia masuk ke biaya variabel dan tetap. Nah, sedangkan admin dan umum ini masuk ke biaya tetap. Nah, ini jenis-jenis biaya dan perilaku biayanya. Ya, saya harap kalian sudah bisa memahaminya ya. Ya, ini sekilas. Tenaga kerja langsung adalah orang yang terlibat secara langsung dalam proses produksi, yaitu proses pembuatan produk perusahaan. Itu tenaga kerja langsung. Nah, BOP, saya ulangi lagi, biaya produksi di luar biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ya, biaya pemasaran, biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan upaya mendistribusikan produk perusahaan. Saya yakin ini kalian sudah bisa memahami ya perbedaan BTKL, BOP, biaya pemasaran, biaya bahan baku ya. Sudah bisa mengklasifikasikan atau mengkelompokkan mana-mana biaya-biaya yang termasuk dalam biaya operasi atau biaya produksi gitu kan. Nah, ini contoh, kelihatan nggak?
kelihatan, Bu. Nah, ini contoh kalian diminta sih untuk mengelompokkan biaya sih. Untuk mengelompokkan biaya, contohnya di sini ada PT Sumber Sandang, produsen kemeja pria yang berlokasi di Bandung. Nah, berkaitan dengan pembuatan anggaran perusahaan tahun 2014, Oke, pada bulan Oktober 2013, bagian akuntansi mengumpulkan data terkait dan diperlukan pada tahun 2014. Nah, perusahaan berencana memproduksi 60.000 setel pakaian. Untuk menghasilkan satu setel pakaian tersebut dibutuhkan kain sepanjang 2 meter. Kemudian, diperkirakan harga kain yang menjadi bahan baku pakaian tersebut adalah Rp10.000 per meter. Nah, sedangkan upah yang dibayarkan kepada tukang jahit sebesar Rp5.000 per setel pakaian. Oke, kemudian diketahui juga biaya overhead yang dibutuhkan untuk volume produksi adalah Rp400 juta. Diperkirakan sebesar 40% dari biaya overhead merupakan biaya variabel dan sisanya merupakan biaya tetap. Ya. Kemudian biaya pemasaran yang dianggarkan adalah Rp600 juta, di mana sebesar 20% diperkirakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ilustrasi mengenai pengelompokan biaya. Ya, tadi saya jadi di sini ada biaya pemasarannya Rp600 juta ya. Kemudian 20%-nya ini biaya variabel, sisanya biaya tetap. Ya, berarti 80%-nya biaya tetap. Kemudian diketahui juga ada biaya admin dan umum. Ini dianggarkan Rp300 juta yang semuanya merupakan biaya tetap. Nah, dari bagian ini, dari ilustrasi ini, kalian diminta untuk membuat pengklasifikasian biayanya ya. Contoh seperti ini nih, misalnya jenis biayanya apa, perilaku biayanya ya. Tadi kan ada biaya produksi, itu terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, terus BOP. Kemudian ada biaya operasi, itu terdiri dari biaya pemasaran dan biaya admin. Nah, coba kalian tolong ini udah jawabannya ya, kalian sudah tahu ya di sini ya. Nah, ini kan ya. Jadi sudah diketahui biaya bahan bakunya itu Rp1.200.000.000 ya. Itu tadi kan ada 60.000 setel ya, 60.000 setel ya. Membutuhkan 60.000 setel pakaian. Nah, kemudian setiap setel pakaian itu membutuhkan 2 meter. Ya, diperkirakan harga pakaiannya itu 10.000. Ya, jadi pada ketika si PT Sumber Sendang ini ingin memproduksi 60.000 setel pakaian, ya, si PT Sumber Sendang membutuhkan biaya bahan bakunya sebesar Rp1.200.000.000. Nah, kemudian berapa sih biaya tenaga kerja langsungnya yang dibutuhkan? Ya, tadi kan 60.000 setel kan dia ingin memproduksi. Nah, diketahui untuk biaya tenaga kerja langsungnya ini ada itu Rp5.000. Jadi 60.000 setel pakaian dikali dengan Rp5.000. Maka untuk menghasilkan 60.000 setel pakaian, si PT Sumber Sendang ini membutuhkan biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp300 juta. Paham ya sampai sini ya? Halo? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi ilustrasi yang tadi, si PT Sumber Sandang ingin memproduksi 60.000 setel pakaian. Nah, jika ditanyakan berapa sih biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja langsungnya yang dibutuhkan gitu kan. Tinggal kamu perkalikan saja. Tadi 60.000 setel pakaian, dibutuhkan satu pakaian itu 2 meter. Nah, diperkirakan harganya 10.000 kainnya misalnya. Jadi, untuk memproduksi 60.000 setel dibutuhkan uang biaya bahan baku sebesar Rp1.200.000.000. Nah, kemudian kamu bikin pengklasifikasian biaya ya. Ada jenis biayanya yaitu biaya produksi dan biaya operasi.
Nah, yang termasuk dalam biaya produksi itu ada biaya bahan baku langsung, ada BTKL atau biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Ya. Biaya bahan baku langsungnya masuk ke perilaku biaya variabel tadi 1.200.000.000 ya. Kenapa biaya bahan baku langsung ini masuk ke biaya variabel? Coba jelaskan. Mat, Rudi mana? Mat, Ya, Rudi. Bu. Kenapa sih Ya, Bu. biaya bahan baku langsung masuk ke perilaku biaya variabel? Karena tingkat aktivitas perubahan produksinya, Bu, Dipengaruhi semakin oleh besar. volume produksinya ya. Iya, Bu. Nah, itu dia berubah tergantung dari volume produksinya. Kalau misalnya yang diproduksi ini 30.000 stel, otomatis kan biaya bahan baku langsungnya berubah ya. Jadi biaya bahan baku langsung masuk ke biaya variabel. Oke. Sama dengan biaya tenaga kerja langsung ya. Masuk ke biaya variabel karena dipengaruhi oleh volume produksi. Ya. Nah, untuk BOP ini ada yang masuk ke biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, sini diketahui BOP-nya itu BOP-nya berapa? BOP-nya itu 400 juta rupiah. 400 juta rupiah, oke. Diperkirakan sebesar 40% masuk ke biaya variabel. Berarti 40% berapa tuh? Dari 400. Berapa? 160 juta rupiah. Nah, sisanya masuk ke biaya tetap. Ya. Kemudian, biaya operasi. Di sini biaya operasi itu ada biaya pemasaran dan biaya admin. Diketahui biaya operasinya 600 juta ya. 20% masuk ke variabel, sisanya ke tetap. Berarti 20% dari 600, 120 untuk variabel, 80%-nya 480 juta masuk ke biaya tetap. Ya. Jadi pada saat memproduksi 60.000 stil pakaian, si PT Sumber Sendang membutuhkan biaya variabel sebesar 1.780 juta rupiah dan biaya tetap sebesar 1.020 juta rupiah. Oke, paham? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap semuanya udah paham ya mengenai klasifikasi atau pengelompokan biaya, mengenai jenis biaya, mengenai perilaku biaya. Ya, nanti kalian ada Ibu. tugas. Ibu izin bertanya boleh, Bu? Silakan. Ibu, kalau misalnya kalau ada terjadinya kecelakaan kerja itu masuknya di mana, Bu? Kecelakaan kerja biaya kesehatannya gitu, biaya. Bisa, Bu, kalau biaya kesehatannya juga. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita kan ada perilaku biaya ya, biaya operasi dan biaya produksi. Nah, kalau melihat dari biaya produksi dan biaya operasi, untuk kecelakaan kerja masuk ke biaya operasi, yaitu biaya admin dan umum. Ya, kalau lingkupnya lebih sederhana seperti itu. Paham nggak maksud saya? Oke, Bu, siap, Bu. Itu nggak membedakan perusahaan kecil sama perusahaan besar ya, Bu? Sama ya, Bu? Gini, jadi kalau pengklasifikasian biaya itu tergantung si perusahaannya nih, ya. Kalau secara teori kan ada biaya operasi sama biaya produksi. Tapi perusahaan itu bisa lagi dia mengembangkan, oh ini kita masukin ke biaya admin umum gitu kan misalnya. Atau dia masukin ke biaya lain-lain seperti itu. Atau istilahnya nanti ada biaya medical ya atau kesehatan. Nah, itu tergantung dari akun-akun yang digunakan si
perusahaan tersebut kayak gitu ya. Tapi secara umumnya untuk perilaku biaya itu ada dua, biaya operasi dan biaya produksi. Tapi untuk pengembangannya itu nanti biasanya perusahaan itu berbeda-beda. Siap, Bu. Kayak gitu ya. Berarti nggak semua perusahaan tuh sama enggak ya, Bu ya? Beda-beda ya, Bu. Tapi secara teorinya apa sih intinya itu mengacu ke peraturan atau standar keuangan ya, ada PSAK-nya jelas, dijelasin di situ. Jadi walaupun berbeda tapi sebenarnya intinya tuh sama loh. Misalnya biaya admin dan umum gitu kan, itu kan lingkupnya sempit ya, sederhana ya. Tapi dikembangin lagi tuh sama perusahaan. Oke, biaya admin dan umum, nanti kita masukin ke biaya lain-lain atau biaya kesehatan kayak gitu. Jadi ada pengembangan lah dari yang istilahnya tuh yang lebih yang umum ke lebih spesifik lagi dikembangkan. Oke, Bu, siap. Makasih ya, Bu, jawabannya. Oke. Siapa lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Dari yang tadi, Bu, yang di perilaku biaya, Bu. Ya. Mengapa sih, Bu? Mengapa biaya semi variabel harus dipisahkan ke dalam biaya tetap maupun biaya variabel? Dan kalau biaya perbaikan mesin itu termasuknya di mana, Bu? Di biaya tetap atau biaya variabel? Oke. Kenapa biaya semi variabel itu ada biaya unsur variabel dan tetap gitu kan? Ya, Bu, kenapa dipisahkan, Bu? Dia tuh termasuk di biaya tetap maupun biaya variabel. Ya, jadi kan sudah jelas ya, untuk perilaku biaya ada biaya variabel, terus ada biaya tetap sama biaya semi variabel. Kalau kita mau mengklasifikasikan, contoh misalnya kita memasukin nih, kalau ada biaya sewa gitu kan, biaya sewa dia kan tetap ya, nggak berubah gitu kan, nggak berubah oleh misalkan yang tadi saya jelasin, tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Ya, ngerti di situ kan itu biaya tetap. Itu dia makanya masuk ke biaya tetap. Nah, kemudian ada lagi biaya variabel. Variabel ini kan dia dipengaruhi oleh volume produksi. Ya. Contohnya misal biaya bahan baku. Biaya bahan baku masuk ke biaya variabel karena dia ini biaya yang kita keluarkan ini akan berubah ya, tergantung dari volume produksi. Nah, kemudian yang kamu tanyain semi variabel. Kenapa ada semi variabel itu ada variabel dan tetapnya. Ya. Nah, kita temuin juga nih kayak biaya-biaya, kita mau mengkelompokkan lagi nih. Oke, sewa kan nggak tetap nih. Kita masukin ke biaya tetap. Kemudian kayak biaya bahan baku, dia kan berubah, kita masukin ke biaya variabel. Kemudian ada lagi untuk aktivitas misalnya pembayaran telepon, pembayaran listrik. Ya, itu kan aktivitas perusahaan dong. Ada biaya telepon, ada biaya listrik. Nah, ini kita mau masukin ke perilaku biaya yang mana? Nah, ternyata di biaya telepon, biaya air, biaya listrik, ini ada unsur biaya variabelnya dan biaya tetapnya. Makanya dinamakan dengan biaya semi variabel. Paham nggak, Juk, maksud saya? Paham, Bu. Itu, Bu, kalau biaya perbaikan tuh masuknya di mana, Bu? Tetap atau biaya variabel? Nah, kalau perbaikan, itu kan dia tergantung kan. Misalnya mesin. Ya. Mesin itu, kalau mesin itu misalkan 10 tahun ya. Paling lama 10 tahun. Nah, perbaikan. Nah, perbaikan ke setiap mesin itu perbaikannya, misalkan dia dipengaruhi nggak sama volume produksi? Iya, Bu, dipengaruhi, Bu. Misalnya gini, kamu produksi tadi 60.000 setel pakaian. Nah, kemudian kamu perbaikan mesin. Nah, pada saat kamu memproduksi 60.000 setel pakaian, kemudian kamu produksi lagi 30.000 setel pakaian, biaya perbaikannya berubah nggak tuh? Yang 60.000 sama yang 30.000? Dipengaruhi nggak sama volume produksi? Enggak, Bu. Tidak. Nah, berarti masuk yang mana kalau biaya perbaikan?
Berarti dia masuknya di tetap ya, Bu? Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya yang tetap itu tidak dipengaruhi oleh aktivitas atau volume produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Itu tetap berubah. Kayak gedung, kayak perbaikan, kayak gedung kan kalau kamu mau produksi 60.000, mau produksi 30.000, bayar sewa mah tetap aja sekian kan, nggak berubah gitu kan. Kayak kamu perbaikan mesin gitu kan. Misalnya kamu 30 unit, 60 unit. Kalau nggak akan mempengaruhi kan biaya perbaikan kamu berubah kalau misal kamu produksi 60 unit sama 30 unit seperti itu. Jadi ingat ya bedanya seperti itu. Jadi variabel itu biaya dipengaruhi oleh volume produksi. Sedangkan biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh biaya produksi atau aktivitas perusahaan. Walaupun kamu mau produksi 20, 30, ya tetap yang biaya dikeluarkan sekian gitu, sudah ditetapkan. Paham, Juk? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke ya, ada lagi nggak? Udah bisa bedain ya? Ada Udah, lagi Bu, nggak? Bu. Ya, ada lagi nggak? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Nanti tugas silakan dikumpul. Yang saya share kemarin sudah jelas kan ya yang share ya? Yang di WA, di grup ya 2.1. Tapi ini 2.1 udah ada jawabannya. Lanjut yang 2.2 sama 2.3. Silakan tugas dikumpulkan hari Minggu ya. Hari Minggu jam 5 sore. Oke? Ya, nanti untuk Lewat apa Bu kirimnya? via ini aja. Untuk kelas malam nanti via email ya. Nanti silakan via email. Nanti kelas pagi paling sekalian absensi ya. Untuk kelas pagi nanti paling absensi lampirkan tugas. Tapi kalau untuk kelas malam silakan via email kirimnya. Ya. Bentuk PDF, Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya mau kalian tulis tangan di foto dan bebas. Yang penting kalian tulis tangan. Ya. Iya Bu. Ya. Oke. Cukup ya. Kalau nggak ada saya mau absen. Hari ini yang hadir 31, tolong dinyalain videonya ya. Aktifin videonya. Kamera. Oh iya kamera, maaf saya salah. Galak banget. Iya, siapa itu Iya ya? maaf Bu. Maaf. Egi, Bu, Egi. Siapa? Egi. Bu jangan ditandain Bu, jangan ditandain. Tandain, Bu, nakal, Bu, Egi. Oke ya. Oke, untuk ini kelas malam. Septian Adi Nugraha ada? Hadir. Mana Septian? Oke. Terus untuk Bayu, mana Bayu? Bayu nggak ada ya? Septian nggak ada Bu, Septian nggak ada. Iya, makanya saya bingung Septian. Bayu ada Bayu? Bayu ada? Nggak ada juga kan? Pagi itu pagi kayaknya Bu. Agung Daud. Pagi Bu. Kemudian siapa lagi? Abdul Hafiz. Ada. Pagi juga Bu. Jukrila ada, Jukrila. Oke. Wildan mau tadi mana Wildan? Ada Bu, hadir. Oke. Muhammad Taufik. Hadir Bu. Putri Eka Zainita. Hadir Bu. Oh iya, nanti tolong ya di namanya tuh nama plus NIM ya. NIM-nya jangan setengah-setengah, lengkapin bisa nggak? Nggak cukup apa? Ya, jadi nama dan NIM ya. Diah Miranti ada? Hadir Bu. Naila ada?
Ada, Bu. Muhammad Fahrul Raihan. Hadir Bu, hadir. Ya. Junior Egi. Hadir Bu, hadir. Oke. Hadir. Oh iya. Oke, Rovan Setian Ardana. Setia Ardana. Setian atau Setia? Setia. Oke. Mana Rovan, ada nggak? Nggak ada ya. Putri Amanda Sabrina. Hadir, Bu. Muhammad Kailas mana? Kailas. Kailas nggak ada. Nur Fitriah Lita. Nggak ada. Angga Triputra. Ainun Nurjana. Hadir, Bu. Reva Anisaul. Reva nggak ada. Niki Delviko. Hadir, Bu. Oke. Nyoman. Hadir Bu. Oke. Hadir Bu. Ya. Nika Fitria. Hadir, Bu. Oke. Hari Fitriansah. Nggak ada ya. Nurdin, mana Nurdin? Nurdin nggak ada. Muhammad Enuh oh Nurdin. Nurdin? Mana Nurdin? Kamu suaranya nggak ada? Kenapa suaranya nggak? Ini Nurdin. Muhammad Enuh Jajuli. Saya Bu. Oke. Sipa Pauziah. Sipa. Ada Bu. Siva Fauzia dong apa ada Juni? Oh, Juni. Emang ada 2 di sini ya? 2, Bu. Iya. Oke. Saya ada 2. Jurni. Anastasia Aurelia. Hadir, Bu. Mariska. Mana Mariska? Akila. Hadir, Bu. Tri Nikmatin Nabila. Hadir. Ada. Bu, ada yang absen di chat, Bu. Kameranya, mikrofonnya katanya nggak bisa. Rovan Setian. Rovan. Bu, saya belum di absen, Bu. Siapa yang mau ke absen? Saya, Faris. Bu. Faris ya. Saya Bu, saya juga Bu. Ya. Saya juga, Bu. Satu-satu ya. Faris, terus siapa? Eko Bu. Mana Eko? Ini Hari baru masuk lagi. Mana Eko? Oke, Eko mana Eko? Saya Bu. Oke, siapa lagi? Saya Bu. Anas. Oke, siapa lagi? Faris Dewi. Ahmad, Bu. Faris Ahmad. Faris Ahmad. Udah tadi. Cindy, Bu. Faris Ahmad Alauddin ya. Iya, Bu. Cindy Novita Sari. Iya, Bu. Oke. Siapa lagi? Saya Bu. Iya, Bu. Indah Rahmawati. Iya.
Kalian paham nggak materi hari ini? Saya capek-capek jelasin nggak paham. Oke, siapa lagi yang belum absen? Saya Bu, Wiwik Lestari. Siapa? Wiwik Lestari. Oh, Wiwi. Oke. Saya Bu. Siva Fauzia. Iya. Ibu saya Rizko Oktaviani Sari. Oke. Siapa tadi? Siva? Setelah Siva? Rizka Bu. Rizka. Rizka. Rizka Oktaviani Sari. Oke, siapa lagi? Hari Fitriansyah, Bu. Hari. Ri, kamu baru masuk, Ri? Tadi udah ngikut yang tadi, yang sebelumnya. Terus keluar. Oke, lama banget keluarnya, Ri. Oke, lanjut. Siapa lagi? Madrudi Harjona, Bu. Ibu belum. Oke, Madrudi. Bu, tadi junior udah belum, Bu? Udah ya? Siapa? Junior Egi Saputra udah belum? Udah, Junior. Siapa lagi? Makasih, Bu. Ya. Bu, Lala, Bu. Siapa? Lala Sinti, Bu. Oh, Lala. Oke. Silakan, siapa lagi? Udah. Udah ke absen ya. 31 mahasiswa untuk hari yang malam. Oke, cukup ya. Usaha untuk hari ini. Minggu depan masih masuk ya. Minggu depan lagi kita selalu udah puasa. Oke, berlibur sebulan silakan. Untuk tugas jangan lupa Minggu jam 5 sore via email ya. Oke, cukup. Bu, maaf Bu, bertanya. Oke. Kelas pagi bagaimana, Bu? Pas pagi nanti sekalian absensi. Nanti saya kirim linknya kalau pas pagi. Oh ya, makasih Bu. Nonton YouTube ya, Bu. Jangan lupa ya. Yang kalian juga yang malam silakan. Oke, cukup ya. Ibu izin bertanya, Bu. Oke. Itu hari Minggu itu yang paling lama atau bagaimana ya, Bu? Ya paling maksimal dikirim jam 5 sore. Oh, oke, terima kasih ya, Bu. Ya. Ada lagi? Tulis tangan ya. Walaupun kalian nanti nyontek-nyontek, copy paste kan gampang ya. Ini biar nulis lah. Ya, Bu. Oke, cukup untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.